Episode 131-135. Ketahuilah bahwa ini adalah batu Tianji. Boom! Seluruh lembah berguncang hebat, terdengar suara keras yang mengguncang bumi. Orang sungguhan yang mendominasi menatap lokasi mata formasi, dan tiba-tiba bergerak, meraih kekosongan. Ada yang aneh di bawah di sini. Banyak sekali peluang di masa depan, apa kamu takut tidak bisa mengetahuinya? Lu Chen menebak bahwa orang sungguhan yang mendominasi mungkin tidak mengetahuinya, tempat misterius. Setelah menghancurkan batu tersebut, orang asli yang mendominasi mengungkapkan asal-usul batu ini adalah batu paling aneh, yang dapat digunakan untuk menyusun formasi. Sekte Suantian Dao kami juga memiliki batu ini untuk mengatur formasi. Namun, batu ini ada di wilayah Desolate Timur, dan konon batu ini berasal dari tempat misterius yang jauh. Ternyata itulah yang batu Tianji. Kultivasi guru sangat tinggi sehingga tidak terbayangkan. Hal ini membuat Lu Chen diam-diam terkejut. Batu jenis ini kelihatannya lunak, tetapi sangat keras. Dia mencoba yang terbaik sebelumnya, tapi dia tidak bisa menggoreskan sedikit pun tanda di batu itu. Namun, guru menghancurkan batu itu dengan cubitan acak. Kekuatan ini sungguh mengejutkan apa yang telah didengar orang-orang. Orang asli yang mendominasi mengambil sepotong kerikil, mengamatinya dengan cermat, lalu menghancurkan kerikil tersebut menjadi bubuk halus. Batu ini terlihat familiar. Lu Chen menunjuk ke tanah hitam hangus di bawah kakinya dan berkata, "Ada di sini, ada sebuah batu besar sebagai mata susunan sebelumnya." Setelah ledakan, auranya berhenti meletus. Lu Chen mencari di sepanjang memori formasi besar, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukannya lokasi formasi sebelumnya. Pada saat ini, formasi telah berubah total. Tanah penuh dengan minuman bersoda, dan ada banyak kerikil seukuran kepalan tangan, semuanya meledak dari 9 batu besar. Orang sungguhan yang mendominasi terkejut, dan berkata dengan cepat, "Bawa saya ke mata formasi itu, guru." "Apakah ada hal seperti itu?" kata Lu Chen. Sebelum formasi dihancurkan, ada energi spiritual yang keluar dari bawah formasi, dan energi spiritual tersebut sangat kuat, hampir mencapai tingkat danceng. Orang asli yang mendominasi menjelaskan, namun, Yao Zhu hanya akan memilih tempat dengan banyak energi spiritual untuk mengembangkan gua iblis dan bersaing untuk mendapatkan spiritual energi, tetapi mereka tidak boleh memilih dunia sekuler. Itulah jalan keluar dari klan monster invasi, kami menyebutnya gua monster. Lu Chen menunjukkan ekspresi bingung. 2 cincin tingkat rendah yang diberikan oleh Daois hanya memiliki jarak beberapa kaki, jadi tidak masalah untuk menampung darah binatang, tetapi tidak dapat menampung binatang buas. Sekitar 2 jam kemudian, darah hewan diambil, dan pil hewan diambil. Pada akhirnya, tidak ada satupun mayat binatang buas yang tersisa, dan Lu Chen mengumpulkan semuanya. Lu Chen tidak membuang waktu, mengambil pisau siaguang, memotong pembuluh darah binatang yang mati, dan dengan bantuan segera ambil darahnya. Lagi pula, sosok orang sungguhan yang mendominasi melintas, muncul di depan gua besar di tebing, dan kemudian menghilang ke dalam gua yang gelap dan suram. Sebagai seorang guru, saya ingin mendalami itu gua dan lihat apa yang terjadi di dalam. Kalian berdua harus mendapatkan darah binatang itu di sini. Orang sungguhan yang mendominasi melemparkan 2 cincin luar angkasa ke Lu Chen, dan berkata, "Saya tidak menginginkan darah binatang tingkat kedua, tingkatnya terlalu rendah. 1 cincin digunakan untuk tingkat ketiga awal, dan cincin lainnya digunakan untuk tingkat ketiga menengah. Adapun cara menggunakannya, seni rahasianya ada pengenalannya, jadi saya tidak perlu mengajari. Anda sebagai guru, Anda ingin berlatih pelatihan tubuh darah binatang. Binatang buas yang mati ini hanya untuk Anda gunakan. Keringkan darah dari mayat binatang itu dan gunakan keduanya untuk memasangnya." "Nak, kamu sibuk sekali. Jika saya benar-benar tidak bisa tinggal di Suantian Daozong, saya ingin kembali ke sini dan menyedot energi spiritual dari saluran energi spiritual ini." "Mengapa? Jangan hancurkan dulu, simpan dulu." Orang asli yang mendominasi hendak bergerak, tetapi ditahan oleh Lu Chen. Meskipun urat nadi ini kecil, namun dapat dianggap sebagai hal yang baik. Sayang sekali ia lahir di tempat yang salah. Hanya akan membawa bencana jika lahir di dunia. Itu tidak boleh disimpan. Saya akan menghancurkannya. Tak perlu dikatakan lagi, iblis-iblis tua itu pasti menyukai pembuluh darah roh kecil ini, jadi mereka akan mengembangkan gua iblis di sini. Orang asli yang mendominasi melihat ke dalam lubang yang dalam, dan tiba-tiba menyadari, jadi, ada urat energi spiritual kecil di bagian bawah,
tidak heran seseorang membangun susunan teleportasi raksasa di atasnya, ini untuk menggunakan urat energi spiritual ini untuk menjadi energi permanen dari formasi. Aura kaya dan murni yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dasar lubang yang dalam. Cici. Sia-sia, sebuah lubang besar muncul di depan matanya. Kursi ini baik-baik saja. Lu Chen sangat gembira dan bertanya dengan prihatin. Tuan, Anda baik-baik saja. Itu adalah orang sungguhan yang mendominasi. Sesosok tubuh melonjak dari bukit, dan terbang ke arah Lu Chen dalam sekejap mata. Pada saat ini, lumpur dan batu bukit tiba-tiba meledak, dan dengan keras, kerikil beterbangan, bagaimana aku bisa begitu malu? Jika sesuatu terjadi padamu, bukankah aku diperintahkan oleh Tuan ke? Tuan, kamu tidak boleh mati, saya satu-satunya murid. Ngomong-ngomong soal ini, Lu Chen agak khawatir, monster, siapa yang tahu betapa kuatnya monster? Yi Gao berani, jika dia berani pergi, dia bisa menghadapinya, dan dia pasti akan keluar, kata Waner. Lu Chen memindahkan semua batu aura dan pil binatang di cincin tingkat tinggi ke manik kekacauan. Lu Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, "Bom." Air mata menggenang di sudut mata Waner, dan ada raut kesedihan di wajah cantiknya. Orang sungguhan yang mendominasi, dia, tidak bisa, dia keluar. Saya melihat bahwa tempat tadi terkubur oleh tebing yang runtuh, membentuk bukit yang ditinggikan oleh kerikil, dan gua tersebut telah menghilang. Setelah beberapa saat, saya duduk dan melihat ke belakang. Lu Chen bereaksi sangat cepat, meraih Waner, membuka Yu Guangbu, dan berjalan dengan seluruh kekuatannya. Dalam beberapa tarikan napas, dia berlari 10 mil jauhnya dan melarikan diri dari tempat yang runtuh. Jalan, seluruh lembah berguncang hebat, dan tebing-tebing yang menjulang tinggi runtuh seketika, gunung hancur, dan tak terhitung jumlahnya batu-batu besar berguling satu demi satu. Suara keras datang dari dalam gua, mengguncang langit. Cincin luar angkasa tidak dapat menampung makhluk hidup, tetapi benda mati baik-baik saja. Sejalan dengan konsep memulai sebuah keluarga melalui ketekunan dan penghematan, Lu Chen akhirnya berhasil memetik angsa liar itu dan tidak meninggalkan apapun. Kemudian, masukkan semua bangkai binatang buas ke dalam ring tingkat tinggi, dan bersihkan semua rampasannya. Di sisi lain, cincin kelas atas yang diberikan Duan Xin memiliki ruang 100 kaki, dan sangat lebar sehingga dapat menampung binatang buas 2 kali lebih banyak. Sayang sekali Lu Chen, ranahnya tidak tinggi. Saat ini, hanya ada ruang 20 kaki, dan dia tidak dapat menampung begitu banyak binatang buas. Orang asli yang mendominasi memutar matanya dan memukul Lu Chen tanpa ampun. Bahkan jangan pikirkan tentang itu. Dengan kultivasimu saat ini, apalagi iblis kecil, kamu tidak bisa mengalahkan iblis yang baik. Lu Chen menjadi tertarik. Bukankah monster-monster kecil itu kuat? Mengapa kamu tidak menangkapnya dan membiarkan para murid melatih keterampilan mereka? Bahkan para orc yang jauh di gurun pun gelisah, seringkali menyerang melintasi perbatasan, dan melancarkan pertempuran skala kecil dengan umat manusia. Kurang dari, span lebih besar dari Lu Chen tertegun beberapa saat, tapi tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Jika tidak, setelah pasukan klan monster menerobos gua monster, merebut wilayah Desolate Timur, dan kemudian merespons klan monster yang jauh, benua Yuanwu akan hancur dan akan ada jangan pernah damai. Lu Chen harus meningkatkan budidayanya sesegera mungkin, dan menggunakan kekuatan bola kekacauan untuk sepenuhnya menekan monster sebelum monster menyerang. Selain itu, orang sungguhan yang mendominasi memberitahu Lu Chen bahwa ada kekuatan aneh dalam bola kacau, yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Taoist Tao menceritakan alasan gua iblis dan misi Xuantian Daozong satu per satu, tidak terkecuali Xuantian Daozong. Oleh karena itu, semua sekte di Wastelen Timur memiliki misi besar untuk menekan gua iblis. Dari 5 domain utama di benua Yuanwu, hanya wilayah timur hutan belantara memiliki gua iblis paling banyak. Selama ribuan tahun, semakin banyak gua iblis yang memiliki telah dikembangkan oleh klan iblis, dan monster kuat juga muncul satu demi satu, yang telah menjadi masalah serius bagi umat manusia. Bagi umat manusia, ras monster yang dapat langsung menyerang pusat dari tanah adalah ancaman terbesar. Namun, dengan berakhirnya sebuah era, benua Yuanwu yang runtuh perlahan-lahan mendapatkan kembali keberuntungannya, dan auranya berangsur pulih, dan segala jenis hantu dan monster mulai bergerak. Permusuhan lainnya ras-ras tersebut telah punah, atau hanya tersisa sedikit sekali, yang hidup di tepi jurang, dan tidak dapat bangkit kembali. Ras orc yang biasa merajalela di benua Yuanwu diusir ke gurun, dan sulit bagi mereka untuk berhasil.
klan monster yang pernah menimbulkan kekacauan di benua Yuanwu disegel jauh di bawah tanah dan tidak pernah melihat cahaya hari ini. Pada akhir perang, umat manusia dan sekutunya meraih kemenangan terakhir dengan harga yang tragis. Mengakhiri perang kuno, tanah air timur tempat Lu Chen berada hanyalah salah satu dari 5 domain, bahkan seluruh benua Yuanwu pun terkoyak, membentuk 5 wilayah lempeng saat ini. Semua ras, tanpa kecuali, semuanya terlibat dalam pusaran perang. Lu Chen segera menghentikan Jiulong Gai Jue, dan menghela nafas panjang, menghembuskan kelebihan energi spiritual di tubuhnya, panggil. Yan Longmai melahap energi spiritual dengan putus asa, tetapi tidak dapat mengimbangi peningkatan kecepatan energi spiritual. Sebaliknya, ia terhalang oleh energi spiritual yang kaya dan besar, tidak dapat bekerja, dan memasuki kondisi syok. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jumlah energi spiritual yang dihirup ke dalam tubuh tidak terbayangkan, lebih banyak daripada energi spiritual saat mengambil ratus pil energi spiritual 3 pola pada saat yang bersamaan. Lu Chen merasa seluruh tubuhnya akan meledak karena energi spiritual. Lu Chen tidak terlalu memikirkannya, dan segera melakukan 9 naga kembali ke satu seni untuk mengaktifkan pembuluh darah Yanlong dan menyerap energi spiritual. Suara orang sungguhan yang mendominasi datang. Segera berkultivasi dan lihat apakah Anda dapat beradaptasi dengan aura di sini. Burung-burung di sekitarnya terus berkicau, pepohonan berwarna hijau zamrud, dan aura yang kaya memenuhi lubang hidungnya. Lu Chen tidak menyangka, dan tertekan oleh auranya untuk beberapa saat. Sehingga dia tidak bisa bernapas. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lu Chen merasa dirinya terlempar ke tanah, lalu dia membuka matanya, dan sudah berada di puncak gunung. Lu Chen merasa tidak bisa melihat apapun di depannya, dia hanya bisa mendengar deru angin mengamuk di telinganya. Kecepatan orang sungguhan yang mendominasi terlalu cepat, gunung dan sungai lewat dalam sekejap. Ambil langkah kekaisaran di langit, melangkah maju dengan satu langkah, 108.000 mil. Lagi pula, orang sungguhan yang mendominasi melompat ke udara tanpa menunggu reaksi Lu Chen dan Wanner. Orang asli yang mendominasi menepuk-nepuk debu di tubuhnya, lalu mengulurkan tangan, masing-masing menyentuh Lu Chen dan Wanner. Oke, aku akan mengajakmu dan pelayamu jalan-jalan sebagai guru, dan melihat apa itu aura 100.000 kali. Awalnya, sebagai seorang guru, saya seharusnya, aku tidak memberitahumu hal ini terlalu dini, tapi waktu sangat mendesak, jadi aku tidak bisa melakukannya tanpa tekanan. Tiba-tiba, Lu Chen merasa bahunya begitu berat, misinya begitu besar, dan begitu banyak hal baik terjadi. Mungkinkah, seperti yang dikatakan oleh Taois, tingkat kultivasinya tidak cukup untuk merasakan kekuatan yang berbeda. Namun, buku-buku tersebut tidak mencatat situasi saat ini. Umat manusia sudah menghadapi ancaman ras alien, dan ancaman itu sudah dekat. Bagaimana Wanner bisa berlatih tetapi dia tidak bisa? Kurang dari span lebih besar dari kembali ke Great Evil Mountain, lembah itu masih sama, jadi Lu Chen menatap ke tempat di mana mata formasi yang ditinggalkan itu berada. Setelah selesai berbicara, orang asli yang mendominasi mengulurkan tangannya yang besar, meraih Lu Chen dan Wanner, dan terbang menjauh. Orang sungguhan yang mendominasi berkata, saya tidak tahan dengan energi spiritual 30.000 hingga 40.000 kali, dan masih ingin pergi ke Suantian Daozong. Berkultivasi dengan keras, alam telah tercapai, dan itu akan terjadi secara alami. Jangan lihat, ini bukan sekte Tao Suantian. Saya hanya mengecewakan Anda di tengah jalan sebagai seorang guru. Lu Chen berdiri dan melihat sekeliling. Daerah sekitarnya ternyata berupa pegunungan tandus dan pegunungan liar, tanpa corak sekte sama sekali. Pria sejati yang mendominasi tertawa begitu keras hingga Lu Chen tercengang. Tidak, ini tidak 100.000 kali, hanya saja 30 atau 40.000 kali. Lu Chen menghela nafas. 100.000 kali auranya, itu sangat kuat. Orang asli yang mendominasi melirik Lu Chen dari sudut matanya, dan berkata, bocah bau, kamu tidak bisa dibandingkan dengan gadis itu, kamu harus menyerah, kan? Gadis ini adalah tubuh roh kayu, dan dia juga telah berlatih seni sakral kayu ilahi. Dia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan konsentrasi energi spiritual yang dihirup, dan dapat beradaptasi di tempat manapun dengan energi spiritual yang kaya. Namun, jawaban orang sungguhan yang sombong itu membuatnya langsung lega, dan Wanner sedang berlatih alkimia perawan suci, teknik surgawi tingkat menengah, yang relatif standar, jadi bagaimana dia bisa terbiasa dengannya. Jiulong Gai Jue miliknya sangat kuat, dan aura yang diserapnya sangat menyimpang, dia tidak bisa beradaptasi dengan aura di sini. Apakah ini soal latihan? Mata Lu Chen hampir melotot,
ekspresinya seperti melihat hantu. Apa yang terjadi di sini? Berbalik dan melihat, Wanner sedang duduk bersila di sampingnya, wajahnya yang cantik merona, nafasnya teratur, napasnya sedang, dan dia berada dalam kondisi kultivasi terbaik, hanya setelah dia berhenti berkultivasi dan mengambil inisiatif untuk menyerap energi spiritual, Lu Chen merasa jauh lebih baik. Tidak ada masalah memaksakan nafasnya untuk menggantungkan nyawanya, Lu Chen tersenyum kecut, sudah lama sekali dan kami sudah lama bertemu. Tetapi di sini, tanah di atasnya tiba-tiba terangkat, dan gas hijau muda segera menggeliat dan dengan cepat mengebor lebih dalam ke dalam tanah. Di dasar lubang besar terdapat potongan gas berwarna hijau muda dengan lebar beberapa kaki dan panjang beberapa puluh kaki. Tampak seperti garis gas terkompresi, dan bersiul. Orang asli yang mendominasi membuka tangannya yang besar, dan menembakkan gelombang energi, dan bukit pecah yang mengubur formasi yang hancur itu langsung rata dengan tanah. Orang asli yang mendominasi juga mengangguk, dan berkata, kalau begitu kamu bisa berlatih dalam pengasingan di bagian bawah, dan membantu Anda menutupi atap untuk guru untuk mencegah kebocoran energi spiritual. 1/4 jam kemudian, Lu Chen bangkit, melihat orang sungguhan yang mendominasi di atas dan mengangguk, dan berkata, si kecil ini saluran energi spiritual baik-baik saja, sangat cocok untuk saya. Denyut Yanlong diserap dengan gembira, dan Lu Chen juga dibudidayakan dengan gembira. Aura yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi esensi sejati, memenuhi tubuhnya, energi spiritual yang dipancarkan oleh vena energi spiritual kecil diserap, dan vena Yanlong segera melepaskan serangkaian pusaran hisap yang kuat, secara paksa menyedot energi spiritual yang terkandung dalam pembuluh energi spiritual kecil, sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuh, dan intensitasnya energi spiritualnya mirip dengan Pil City. Tekanan pada vena Yanlong tidak besar, dan diserap dengan cepat, duduk bersila, dan lakukan 9 naga Gai Jue, Yanlong Mai menyedot auranya dengan keras, dan semua aura yang dipancarkan oleh Xiao Ling Qimei memasuki perut Lu Chen, Pil Xinglong ditelan dan dengan cepat membangunkan Yanlong Mai. Yanlong Mai pandai melahap energi spiritual, tetapi dia selalu tidak selaras dan mengalami syok ketika terjadi sesuatu. Bagaimana dia bisa melakukannya tanpa 100 atau lebih pil kebangkitan naga? Pil Xinglong adalah pil yang wajib dimiliki untuk perjalanan pulang. Dalam keadaan normal, Lu Chen tidak akan jatuh jika dia tahu itu jebakan, namun, karena ini adalah lubang yang bagus, situasinya berbeda. Lu Chen terbiasa menggali lubang untuk orang lain alih-alih jatuh ke dalamnya sendiri. Orang asli yang mendominasi menoleh untuk melihat ke arah Lu Chen, dan berkata, turun dan coba, bisakah kamu berlatih dengan energi roh kecil itu? Pembuluh energi spiritual ini terlalu kecil, dan intensitas energi spiritualnya juga buruk. Ini tidak dapat dibandingkan dengan pembuluh darah energi spiritual yang besar di luar dunia. Saya benar-benar tidak memahami ras monster itu, yang bahkan menyukai aliran energi spiritual sekecil itu. Sampai pada titik di mana kamu tidak bisa memilih apa yang ingin kamu makan, kamu sudah menyerah pada iblis-iblis tua itu. Setelah itu, orang sungguhan yang mendominasi mengirimkan ledakan energi ke saluran energi roh kecil itu, dan mengunci saluran energi roh kecil itu di tempatnya, tidak dapat bergerak. Orang sungguhan yang mendominasi mengulurkan tangannya, dan sebuah tangan raksasa keluar dengan sia-sia, meraih urat energi spiritual kecil. Lu Chen merenung sejenak, lalu tiba-tiba menamparkan pahanya, mengapa tidak menggunakan Buxue Pil sebagai pengganti bahan obat. Menggunakan Buxue Pil untuk merangsang aktivitas darah pasti 100 kali lebih kuat daripada bahan obat tersebut. Teknik penempaan darah hewan memerlukan perendaman dalam darah hewan untuk membentuk tubuhnya, namun juga perlu dilengkapi dengan beberapa bahan obat untuk merangsang aktivitas hewan darah. Saya tidak membawa bahan obat itu. Di mana saya bisa menemukan bahan obat di lubang yang dalam ini? 10 ekor sapi tidak bisa menggerakkan apa yang diputuskan Lu Chen. Jadi dia hanya bisa dengan patuh, menoleh ke punggung Lu Chen, dan segera meletakkan perak di atasnya terdapat pelindung sisik lunak. Begitu Lu Chen melambaikan tangannya, Wanner tidak melakukannya. 39, jangan menyerah. Tak perlu dikatakan lagi, aku tidak menginginkannya, kamu yang memakainya, kata Wanner. Tetapi, yang terbaik harus diberikan kepada Tuan Muda. Lu Chen mendorong kembali armor lembut berskala perak itu, dan berkata sambil tersenyum, aku ingin berlatih teknik pelatihan tubuh darah binatang. Di masa depan, tubuh fisik saya akan kuat dan pertahanan saya akan kuat. Tetapi jika Anda tidak mengolah tubuh fisik Anda untuk saat ini, pertahanan Anda lemah. Baju besi ini sangat cocok untukmu.
Hadiah yang tuanku berikan kepadamu, kamu tidak bisa memberikannya begitu saja kepada orang lain, atau kamu akan memenuhi niat baik tuanku. Wanner mengaku dengan jujur, dia bilang baju besi ini terbuat dari sisik ular berpuncak perak kelas 9. Menurutku tuan muda sering berkelahi, jadi baju besi ini lebih cocok untuk tuan muda. Kapan kamu sedang menguji energi spiritual di dalam lubang, tuanmu mengatakan dia akan memberiku hadiah, jadi dia memberiku baju besi berskala lembut berlapis perak ini. Lu Chen bertanya dengan heran. Dari mana asalmu? Lu Chen duduk dan hendak berlatih, tapi Wanner menyerahkan baju besi berskala perak mengkilap setipis mutiara. Tuan muda, baju besi lembut ini adalah harta karun, Anda bisa memakainya untuk pertahanan diri. Baiklah, kalau begitu jangan buang waktu, ayo cepat berlatih. Hanya saja kalian berdua menatapku dan aku melihatmu, dan mereka sedikit terdiam, di dalam lubang, keadaannya gelap gulita, namun Lu Chen dan Wanner sama-sama merupakan pejuang tingkat Yuan sejati dan sudah memiliki kemampuan penglihatan malam, orang sungguhan yang mendominasi meninggalkan sepatah kata pun dan menghilang. Aku ada urusan sebagai guru, jadi aku tidak bisa tinggal lama-lama, dan energi roh di dalam semangat kecil itu tidak terlalu banyak. Anda dapat menyerap semuanya, lalu keluar. Setelah beberapa saat, si sombong orang sungguhan pindah ke sebuah bukit dan menutup mulut lubang tersebut. Mandi, Lu Chen memasukkan tangannya ke dalam tong, menguji darahnya, dan merasakan tidak puas, jadi dia mengeluarkan lusinan pil hewan tingkat ketiga tahap awal dan melemparkannya ke dalam tong air besar. Aktivitas darah hewan ini, sepertinya belum cukup diaktifkan, coba tambahkan beberapa perkenalan. Lu Chen melemparkan beberapa pil darah mendidih ke dalam tangki air besar, dan dalam beberapa tarikan napas, ribuan kati darah hewan di dalam tangki mendidih, seolah-olah direbus oleh api yang berkobar, memenuhi seluruh lubang besar dengan bau darah yang menyengat. Lu Chen mengeluarkan cincin luar angkasa, yang berisi darah binatang buas di awal tahap ketiga, dan menuangkannya langsung ke dalam tangki air besar. Cincin itu diisi dengan seperempat darah binatang, sekitar beberapa ribu kati darah binatang, dan tangki air besar penuh, keduanya berhasil keras selama 1 jam, dan akhirnya sebuah tangki air besar yang terbuat dari ribuan kati batu roh dibuat. Baiklah, datang dan bantu aku akan membakar batu roh itu, tempelkan saja. Tuan muda itu baik atau buruk, goda Wanner. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya sedang berlatih pelatihan tubuh darah binatang, dan saya ingin mandi dengan darah binatang. Misalnya, kalau tuan muda bertanya pada Wan, mau mandi, Wanner tidak berani menolak. Kamu mau minum juga? Aku. Hei, kenapa wajahmu merah sekali? Kamu ingin tangki air untuk apa? Lu Chen berkata sambil bekerja. Buatlah tangki air. Wanner bertanya dengan aneh. Muda tuan, apa yang kamu lakukan? Keluarkan tumpukan besar energi batu roh, sekitar beberapa ribu kati. Besarkan api jiwa di tangan Anda, lembutkan potongan energi batu roh, lalu rekatkan satu persatu. Dia bertukar pikiran dan mendapat ide, batu. Dia punya pil darah mendidih, tapi dia tidak membawa ember atau tangki apapun, dan dia tidak punya wadah untuk darah hewan. Menatap Chaos Orb sebentar, ada tungku pil hewan, beberapa bahan obat, serta gunungan batu spiritual bermutu tinggi. Saya tidak punya kesempatan untuk menggunakannya sebelumnya, tapi sekarang saya punya, saya masih gunakan sendiri. Orang Yin seperti ini pasti punya pil yang bagus, dan dia punya lusinan pil, yang disimpan di Chaos Orb. Benda ini dipakai untuk membunuh orang, kalau ditumbuk menjadi bubuk dan ditaburkan, kebetulan musuhnya ada luka yang mengeluarkan darah, asyiklah. Masuk ke meridian, perkuat meridian, kurang dari span lebih besar dari darah hewan menyebar ke seluruh tubuh, menguatkan tubuh dan akhirnya diserap oleh tubuh Lu Chen. Masuk ke organ dalam dan perkuat organ dalam, masuk ke tulang, perkuat tulang, bekerja pada rambut untuk memperkuatnya, menembus ke dalam kulit dan memperkuatnya. Di sana, Lu Chen mengangguk puas, lalu melompat ke dalam tangki air dengan mengenakan pakaian, dan melakukan metode mental teknik pelatihan darah hewan dan aliran peredaran darah, dan melatih tubuhnya dalam perebusan darah hewan. Namun, Lu Chen tetap menganggap Wanner juga membutuhkan pengembangan energi spiritual, jadi dia mengubah caranya menyerap energi spiritual, itu berarti menghemat banyak waktu. Lu Chen melirik keluar tangki, Wanner sedang duduk bersila dan berlatih, dan sudah memasuki kondisi ekstasi, kurang dari span lebih besar dari dalam sekejap. Energi spiritual yang kaya di seluruh lubang disedot oleh Lu Chen,
dan energi spiritual murni yang terkandung dalam vena energi spiritual kecil juga ditarik secara paksa oleh hisapan Lu Chen, ditelan oleh vena Yanlong, dan diubah menjadi esensi sejati. Lu Chen melihat denyut spiritual kecil yang memancarkan energi spiritual, dan dengan pikiran, dia mengaktifkan 9 naga Gei Jue. Lalu, setelah teknik penempaan darah hewan diaktifkan, tubuh secara otomatis menyerap darah hewan tersebut. Bisa dibilang tidak ada yang salah dengan Lu Chen, kecuali darah hewan yang tidak bisa keluar dari tangki air. Dia bisa melakukan apa saja. Setelah sebatang dupa, darah hewan di tangki air turun 1 inci, dan semuanya diserap oleh Lu Chen. Lu Chen merasa bahwa penempaan tubuh semacam ini memiliki masa depan. Itu tidak memiliki nilai dan tidak ada nilai. Itu mirip dengan seni 9 naga kembali ke 1, dan mereka tidak mengetahui batas atasnya. Sebagai untuk teknik penempaan darah hewan langsung memperkuat tubuh dengan darah hewan, yang merupakan cara unik dalam menempa tubuh. Sebagian besar metode penempaan tubuh dengan teknik penempaan tubuh lainnya serupa, baik menempa tubuh dengan aura, atau menempa tubuh dengan energi sejati, atau menempa tubuh dengan memukul diri sendiri. Teknik penempaan tubuh ada banyak macamnya, dan teknik penempaan yang berbeda memiliki cara yang berbeda dalam menempa tubuh, dan efeknya juga berbeda. Teknik penempaan tubuh adalah untuk memperkuat tubuh fisik dan meningkatkan pertahanannya sendiri, di antara level yang sama. Jika Anda belum melakukan latihan tubuh fisik setiap orang sama, dan tidak ada yang memiliki keunggulan. Saat alam meningkat, tubuh fisik juga akan menjadi tirani, tetapi proses ini bertahap dan sama. Keadaan pemurnian tubuh seniman bela diri adalah pengenalan seni bela diri, melalui pemurnian Qi untuk membuat tubuh berkembang menjadi kuat, dan memupuk benih esensi sejati. Kekuatan dasar 40 Apex Novels www.xbox.info 10.000 kati. Tingkat pertumbuhan pembuluh darah Yanlong berlipat ganda. 800.000 kati. Lu Chen merasa kekuatannya telah meningkat tajam, 2 kali lipat dari kekuatan alam transformasi roh setengah langkah. Esensi sejati bersirkulasi dengan gila-gilaan di dalam tubuh, dan kemudian terus-menerus memasuki pembuluh darah Yanlong untuk dikompresi dan diperkuat. Pada saat ini, Lu Chen, auranya melonjak, hampir meledakkan seluruh lubang, akhirnya, menerobos ke alam transformasi roh. Terobos. Ada ledakan di dalam tubuh. Klik. Selama tubuh penempaan direndam dalam darah binatang tingkat ketiga tingkat tengah, Lu Chen menyerap energi spiritual yang cukup, energi sejati tubuhnya penuh, meluap, wilayahnya menjadi longgar, dan dia menyentuh penghalang tertentu dalam sekejap, dan terjebak dalam setengah langkah transformasi roh. Kemacetan tiba-tiba pecah. Darah hewan dengan peringkat yang lebih tinggi memiliki aktivitas darah yang lebih tinggi dan latihan tubuh yang lebih kuat, sehingga penyerapannya tidak begitu cepat. Setelah pil darah mendidih dan pil binatang dilemparkan ke dalam, latihan tubuh penghisap darah dilanjutkan. Sambil menghela nafas, Lu Chen mengeluarkan cincin luar angkasa lainnya, dan mengisi tangki air besar dengan darah buas tingkat ketiga tingkat menengah di dalamnya. Taoist Daoist adalah master yang baik. Pelatihan tubuh darah hewan teknik adalah hal yang bagus. Pada saat ini, Lu Chen merasa tubuh fisiknya beberapa kali lebih kuat, dan dia mungkin dapat menahan serangan frontal dari tahap pertama transformasi spiritual. Hanya dalam 1 hari, semua binatang tahap awal tingkat ketiga di cincin luar angkasa itu diserap, kemudian tuangkan darah lalu hisap, serap cahaya lalu tuangkan. Kali ini, hanya dalam 2 hari, Lu Chen menyedot ribuan kati darah hewan di tangki besar. Namun, seiring kemajuan penempaan, tubuh fisik Lu Chen secara bertahap menjadi lebih kuat, dan dia menyerap darah binatang itu semakin cepat. Lu Chen mengeluarkan cincin itu, mengisi ulang airnya kekurangan, meletakkan pil darah mendidih dan pil binatang, dan terus meminum darah dan menempa tubuhnya. 3 hari kemudian, roh kecil, pembuluh darah energinya dihisap oleh Lu Chen. Pria bertubuh besar dengan energi roh, dan darah hewan di tangki air diserap seluruhnya oleh Lu Chen. Dan energi roh yang dipancarkan oleh pembuluh darah roh kecil tidak terhirup, sehingga energi roh ini memenuhi lubang, memberi manfaat bagi Waner. Ada juga peningkatan dan kekuatan keterampilan tempur, serta peningkatan tambahan. Semuanya merupakan perwujudan kekuatan tempur. Peningkatan pembuluh darah bela diri Yanlong adalah 100% dari kekuatan dasar. Tidak ada yang lebih sesat dari ini di dunia. Namun, Kowloon Return to Wanjue juga memiliki kelebihannya, yaitu sangat kuat. Tidak mungkin 9 naga Gei Jue yang dia latih berbeda dari yang lain. Ia menghabiskan terlalu banyak energi spiritual, dan jika energi spiritualnya lebih sedikit, peningkatannya akan lambat. Meski begitu, selama Waner diberi waktu lebih, budidaya Waner pasti akan melampaui dirinya. Jika Waner tidak memulainya terlalu lambat, alamnya saat ini akan sangat menakutkan.
setidaknya di alam Yuan dan bakat bintang 9, seni bela diri peringkat surga, tiada taranya kesombongan dalam seni bela diri. Lu Chen tidak bisa menahan nafas jika dia tidak melakukannya. Jika Anda tidak mendapatkan Jiulong Gai Jue, kecepatan kultivasinya pasti akan dilampaui oleh Waner sebanyak 100 blok atau lebih. Selain itu, aura Waner juga menjadi lebih kuat, dan dia telah menerobos lagi dan lagi selama periode ini, dan dia sudah berada di alam Yuan sejati tingkat ke-8. Namun Waner tetap berlatih duduk bersila, dan tidak pernah terbangun dari kesurupannya. Saluran energi spiritual kecil juga disedot tipis-tipis oleh Master Energi Spiritual Besar, 10 hari. Kemudian, wilayah Lu Chen telah terkonsolidasi, dan tubuh fisiknya sangat kuat, tetapi semua darah binatang juga terserap. Setelah kegembiraan selesai, Lu Chen terus menghirup darah hewan untuk melatih tubuhnya, dan terus menghirup energi spiritual untuk berlatih. Jika demikian, Lu Chen ingin berteman dengan sahabatnya ini sekarang. Sayang sekali di dunia ini, saya belum pernah mendengarnya seorang prajurit idiot tingkat 6 dari alam transformasi roh. Teror kekuasaan secara teori adalah sebanding dengan alam transformasi roh tingkat ke-6. Begitu dia menunjukkannya, itu adalah 2,4 juta kati, yang dapat meruntuhkan gunung dan menghancurkan gunung. Rantai rune yang melekat pada jari Yanyang juga meningkat sesuai dengan seberapa banyak jari Yanyang meningkat. Pil aura 3 pola yang diperlukan untuk bertarung dan berlatih. Lu Chen tidak terburu-buru berlatih lagi, jadi dia membongkar tangki air besar dan menemukan banyak batu roh bermutu tinggi. Ini tangki air besar terbuat dari ribuan kati batu roh bermutu tinggi, jadi tidak boleh disia-siakan. Kedepannya, saya perlu membawa beberapa kebutuhan sehari-hari, terutama peralatan yang lebih banyak jika ada kebutuhan yang tidak terduga. Memalingkan pandangannya lagi, dan jatuh ke tangki air besar, Lu Chen tidak bisa bantu menghela nafas. Bisa menampung beberapa barang besar, meskipun muat untuk 100 rumah besar, tetap akan lapang, 40 kaki persegi. Setelah beberapa saat, matanya bergerak kembali dari Waner dan mendarat di Chaos Orb, dan menemukan bahwa ruang Chaos Orb telah berlipat ganda. Ini juga alasan mengapa dia mendesak Waner. Waktu untuk menutup gunung semakin dekat, dan Anda harus meninggalkan gunung jahat besar sebelum menutup gunung. The Chaos Orb menempati dantiannya yang ditinggalkan, yang merupakan bagian dari tubuhnya. Dia tidak memiliki kebiasaan aneh seperti itu, dan dia tidak ada hubungannya dengan menanam bunga dan tanaman di tubuhnya. Masalahnya adalah Lu Chen tidak ingin memasukkan banyak lumpur ke dalam Chaos Orb. Chaos Orb dapat menyimpan urat energi spiritual, yang berarti dapat memberi makan hewan, dan seharusnya tidak ada masalah untuk menanam bunga dan rumput. Tentu saja, setelah sedikit spiritual energi dimasukkan, bola kacau itu akan segera diisi dengan energi spiritual. Jika bunga, tanaman, dan pohon ditanam di dalamnya, mungkin akan menjadi pemandangan alam yang semarak, tetapi ketika ia memasuki Chaos Orb, ia menemui sedikit kekacauan. Qi yang datang dengan Chaos Orb itu sendiri, dan segera berperilaku seperti domba, meringkuk di sudut, tidak bergerak, seolah-olah takut dengan Chaos Qi yang tipis. Lampu kecil vena energi roh hijau, yang lebarnya beberapa kaki dan panjangnya puluhan kaki, telah berjuang keras di luar. Jika tidak disegel oleh orang sungguhan yang mendominasi, ia pasti sudah lama hilang dari tanah. Hasilnya, energi itu masuk segera setelah dicolokkan. Lu Chen ingin melakukannya, jadi dia mengambilnya energi roh kecil itu dan mencoba memasukkannya ke dalam Chaos Orb. Jika Anda belum mencobanya, bagaimana Anda tahu itu akan berhasil? Cincin interspatial tidak akan berfungsi, tapi saya tidak tahu apakah Chaos Orb akan berhasil. Pembuluh energi Xiaoling bersifat spiritual, dan termasuk dalam kategori makhluk hidup. Tidak peduli seberapa diisinya, mereka tidak akan masuk ke dalam cincin interspatial. Cincin luar angkasa hanya dapat menyimpan item dan benda mati, bukan benda hidup. Gagal. Lu Chen mencoba memasukkan energi roh kecil ini ke dalam cincin luar angkasa. Lu Chen tidak memiliki kebiasaan membuang harta karun. Tidak apa-apa untuk pergi, tetapi urat energi spiritual kecil ini adalah harta karun, dan tidak boleh disia-siakan. Yang dimaksud Lu Chen adalah, kemasi dan bawa pergi. Dalam waktu singkat, sangat mustahil untuk menyerap semuanya, adapun pembuluh darah roh kecil ini. Jika energi spiritual kurang, Anda juga dapat menggunakan pil energi spiritual untuk melengkapinya, untuk menghindari kesalahan dalam kultivasi. Dalam pertarungan di masa depan, tidak peduli sendirian atau berkelompok berkelahi, akan baik-baik saja selama 10 hari 10 malam, dengan dan di tangan, ada kepercayaan diri. Lu Chen menyempurnakan sejumlah besar pil aura 3 pola,
semuanya adalah ditempatkan di Chaos Bed, menumpuk seperti gunung. Wanner mengerutkan kening dan berkata, kurang dari span lebih besar dari memasuki alam transformasi roh. Esensi sejati telah diperkuat dan dapat melawan langit, dan seterusnya, pada alam transformasi roh tingkat ketiga, ketinggiannya 9 kaki di atas tanah, di alam transformasi roh tingkat kedua, 6 kaki di atas tanah, pada alam transformasi roh tingkat pertama, itu berada 3 kaki di atas tanah, namun, tinggi Yukong berhubungan dengan alam, dan jarak Yukong berhubungan dengan esensi sejati. Lu Chen memegang binatang buas itu dengan satu tangan, dan memeluk Wan, pinggangnya dengan yang lain, mendorong energi sejatinya untuk terbang ke udara. Kalau begitu jangan barbeque di sini, cari tempat lain. Di sini tidak ada air, jadi tidak mungkin mencuci daging hewan. Cincin luar angkasa diisolasi dari dunia luar, dan barang-barang yang disimpan di dalamnya benar-benar segar dan tidak pernah korup. Lu Chen membuka cincin luar angkasa sambil tersenyum, mengeluarkan mayat seekor binatang buas kecil, dan memegangnya di tangannya. Semuanya lapar, ayo kita pergi setelah barbeque. Lu Chen berbalik untuk melihat, dan melihat Wanner menundukkan kepalanya, tersipu, dengan ekspresi berharap dia bisa menemukannya retakan di tanah. Kali ini tidak dan itu tidak datang dari perut Lu Chen, terdengar lagi suara gendang perut, mendengus. Meskipun aura dapat mengisi kembali energi tubuh dan menahan rasa lapar, ia belum mencapai tingkat bigu, dan setelah sekian lama, dia masih perlu makan. Sejak mundur ke dalam lubang, dia belum makan apapun selain menghirup energi spiritual. Baru pada saat itulah Lu Chen menyadari bahwa dia lapar. Suara drum terdengar dari perut Lu Chen, Gollum. Gollum meninggalkan Dakeng dan melihat terang hari lagi, semangatnya sangat cerah. Menutup mulut lubang adalah sebuah bukit kecil. Gunungnya tidak besar, dengan satu jari dari Lu Chen, dia menembus gunung dan membuka sebuah lorong. Kamu terlalu banyak berpikir, seberapa banyak pun kita bisa bernapas, sekecil apapun urat spiritualnya, kita tidak akan mampu menyerap semuanya dalam waktu singkat. Wanner perlahan membuka matanya, dan bertanya dengan heran, Tuan Muda, apakah kita sudah menyedot semua energi roh kecil itu? Hei, di mana urat energi roh kecilnya? Tuan Muda, kakak perempuan itu. Saya kenal dia, bajingan dari Sekte Awan Ungu, mereka mengejarku sebelumnya, tapi sekarang mereka mengepung dan membunuh sesama sekte, baru dan lama, sekarang selesaikan bersama. Kurang dari span lebih besar dari Lu Chen meraung marah, sosoknya bersinar, dan dia bergegas ke medan perang, tertinggal di belakang murid-murid Sekte Awan Ungu. Kalau begitu, balas dendam padanya dan bunuh bajingan itu. Wanner tiba-tiba menunjuk ke tubuh murid perempuan Sekte Feixia yang tergeletak di tanah, dan menangis, ketika Lu Chen melihat lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah, setidaknya 6 atau 7 milik Feixiamen, amarahnya melonjak ke langit, dia bergegas untuk melihat, dan seperti yang diduga, murid-murid Sekte Feixia lah yang dikepung. Samen patah dan Xiyunmen memiliki sarang ular dan tikus, dan keduanya berselisih dengan Feixiamen. Jangan kira pertarungan di sana ada hubungannya dengan Feixiamen. Ada 3 kelompok orang yang memasuki Gunung Daji untuk berlatih, Feixiamen, Xiyunmen dan Suisanmen. Lu Chen bahkan tidak memikirkannya, dan langsung pergi ke sana. Pada saat ini, terdengar suara pertempuran datang dari tempat yang tidak jauh. Meninggalkan lembah itu, berjalan keluar dari pegunungan yang dalam, Anda akan sampai di pinggiran Gunung Dajiu, dan setelah berjalan beberapa ratus mil, Anda akan mencapai pintu keluar. Saat kenyang, dia tidak membuang sisa dagingnya, memasukkannya ke dalam space ring, dan mengemasnya. Setelah sebatang dupa, daging dipanggang dan aromanya meluap, dan keduanya mulai menyantapnya. Keduanya memotong binatang buas itu, mencuci daging 1000 kati, dan kemudian menemukan beberapa cabang untuk dipanggang dalam jumlah besar, meludah, menaruh daging di rak, dan melepaskan api sungguhan untuk memanggang. Di sini, kebetulan ada sungai kecil, dan Lu Chen segera mendarat, langkah di ketinggian rendah. 1 langkah sama dengan 1 mil, 1 tarikan napas sama dengan 10 langkah, dan dalam sekejap mata, 10 mil ditempuh. Namun, Lu Chen menerobos alam besar dan memasuki alam transformasi roh yang lebih kuat, dan kecepatan Yu Guangbu juga meningkat secara signifikan. Meskipun Yu Guangbu Lu Chen adalah produk yang tidak lengkap, ia lebih unggul dari peringkat surgawi kelas menengah, dengan peringkat tinggi dan kecepatan sangat cepat, menghancurkan gerakan kaki di bawah peringkat surgawi. Kecepatan Yukong juga terkait dengan wilayahnya, tetapi juga terkait dengan gerak kakinya. Dia jauh lebih cepat jika dia telah berlatih gerak kaki dibandingkan jika dia belum berlatih. Gerbang pasir rusak kami juga diserang,
dan banyak orang terbunuh. Seorang murid sejati Ziyunmen berteriak, "Desa Teret Samen, pergi dan seret orang-orang dari Fake Xiamen, dan kembalilah setelah kita membunuh Lu Chen." Para murid sekte Ziyun berbalik satu demi satu, dan mengepung serta membunuh Lu Chen. "Ayo pergi bersama dan potong Lu Chen menjadi beberapa bagian. Bunuh Lu Chen dan balas dendam saudara-saudaraku. Bunuh dia," yang lain berteriak dengan cemas. "Ini pria itu benar-benar berlari di belakang kami dan meretas orang tanpa mengeluarkan suara. Ini benar-benar berbahaya." Seseorang berteriak dan mengenali siapa orang itu. "Ya, Lu Chen." Mereka juga melihat pemandangan yang mengejutkan, seorang pria sedang memegang pedang Xiaguang, memotong orang dari belakang, pisau demi pisau, seperti membunuh ayam dan anjing. Semua orang yang dibunuh dipenggal kepalanya, dan kepalanya ditempatkan di tempat yang berbeda. Ketika mereka melihat sesuatu yang aneh di belakang mereka dan berbalik, mereka menyadari bahwa mereka kehilangan banyak orang.